Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya Bos Gendeng. Salam tim penghancur, salam kolor hijau, salam hebat luar biasa. Kali ini sore-sore saya ada di taman bunga saya, walaupun sederhana tapi cukup menghibur pada waktu keadaan sulit seperti ini, guys. Bukan hanya saya, mungkin semuanya juga akan mengalami hal-hal fase-fase yang sama. Sulit dalam artian pergantian suasana, pergantian new normal yang dibarengi dengan naiknya harga BBM. Harga BBM saat ini sedang naik, guys. Tapi kalau menurut saya kita harus bijaksana, karena mungkin ini yang terbaik. Kita sebagai pengusaha nggak boleh ngeluh, nggak boleh banyak-banyak sambat kalau orang Jawa bilang. Karena apa? Kita harus siap dalam medan dan dalam pertempuran bisnis seperti apapun, karena kita adalah pengusaha yang luar biasa. Jadi kita harus tanamkan seperti itu, guys. Dalam kehidupan saya, dalam berbisnis, saya selalu menanamkan menjadi seorang yang berjuang, berusaha, dan selalu pantang menyerah walaupun apapun yang terjadi. Mungkin di saat-saat seperti ini kelihatannya sangat mustahil atau kita mungkin putus asa, tapi berpeganglah pada prinsip bahwasannya Allah tidak akan pernah memberikan cobaan kepada umatnya di luar batas kemampuannya. Dan Allah selalu suka dan senang pada orang yang selalu berjuang dan berusaha. Karena usaha dan perjuangan itu adalah milik orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Dan dalam perjuangan tersebut, guys, paling enggak saya hanya ingin memberikan sebuah motivasi bahwasannya kita harus lebih kreatif dan kita harus lebih objektif. Apalagi dalam masa-masa sulit seperti ini kita tidak boleh berbuat yang kurang pantas atau kurang berkenan bagi partner kita atau relasi kita atau teman kita dalam berbisnis. Suatu contoh misalnya kita mematikan WhatsApp, kita mematikan status tentang biru. Jadi kalau kita nggak kelihatan di WhatsApp tapi bisa membaca, itu sangat fatal, guys. Karena apa? Jika kamu sudah melakukan seperti itu, maka tingkat kepercayaan pelanggan kamu, tingkat kepercayaan kolega kamu, tingkat kepercayaan bos kamu akan menurun. Jadi sangat berhati-hati dalam ber-WhatsApp, karena WhatsApp itu bisa menentukan karakter, bisa menentukan kesetabilan kamu, dan bisa menentukan bagaimana kamu saat itu, guys. Jadi misalnya suatu contoh, kamu banyak masalah, kamu banyak tagihan, kamu hilangkan centang biru, kamu lihat kamu tetap centangnya enggak biru. Nah, itu nanti orang akan curiga. Atau kamu hilangkan terakhir kamu lihat WA, itu kan bisa kan dalam WhatsApp. Itu juga sangat berpengaruh. Katakanlah kamu hilangkan, jadi kamu enggak ketahuan mau all jam berapa, mau all hari apa. Di situ enggak kelihatan. Tapi itu sangat jadi penilaian bagi orang-orang di dunia pengusaha. Kalau saya pribadi sebagai seorang pengusaha, kalau saya mempunyai teman atau mempunyai partner yang seperti itu, pasti saya akan menilai dan saya akan berpikir dua kali untuk bisnis yang lebih besar. Karena apa? Di WA aja udah ruwet, apalagi di kehidupan nyata tambah ruwet pastinya. Kenapa dia menyembunyikan WA? Kenapa dia menyembunyikan status? Kenapa dia menyembunyikan tentang birunya? Kenapa dia menyembunyikan jam berapa terakhir dia all? Itu berarti menunjukkan bahwa dia banyak masalah. Dia menunjukkan indikasi banyak sekali permasalahan. Itu bagi saya seorang pengusaha. Jadi kalau kamu sebagai pengusaha yang bijaksana, jangan pernah menyembunyikan status, menyembunyikan atau menghindari all kamu jam berapa, tayang jam berapa, hari apa kamu terakhir lihat WA, itu sangat fatal. Nah, itu juga akan menghambat kesuksesan kamu. Karena apa? Kamu akan sulit sekali mendapatkan kepercayaan dari teman atau dari kolega atau dari partner kamu. Karena di WA aja udah sulit dideteksi, apalagi kalau kita hubungan uang akan lebih sulit lagi. Bagaimana nanti ke selanjutannya? Dengan WA aja udah ruwet,
Apalagi kalau kita main dengan uang udah dikasih, kita investkan ke mereka, pasti mereka akan ruwet pula, gitu loh guys. Jadi indikasinya di situ. Ini sangat sederhana tapi sangat fatal guys. Jadi kalau kamu mau dipercaya orang, kamu juga harus hati-hati. Hati-hati di kejujuran, hati-hati di keseharian, dan hati-hati bertindak. Dalam WA tersebut itu bisa menunjukkan, bisa membaca. Kalau orang yang intelektualnya tinggi, kamu akan di blacklist, kamu akan dinilai negatif, kamu akan tidak dipercaya jika WA kamu bermasalah. Jadi normal-normal saja. Kamu bisa WA-nya seperti orang yang nggak ada masalah. Kalau dilihat orang, oh ini aktif jam segini, si orang ini, oh ini centang biru berarti udah dibaca, segera dibalas. Jadi nggak usah lah kita kalau memang mau berusaha atau berbisnis kita menyembunyikan WA. Itu akan menghambat kamu menjadi orang-orang yang sukses. Jadi dari WA itu aja kita udah dicerminkan bagaimana sikap kita ke depan. Next kalau kita usaha atau gabung atau partneran atau menginvest, pasti akan berefek tidak baik. Itu di pemikiran para investor, di pemikiran para kolega kamu, di pemikiran para partner kamu. Itu dari WA aja, bukan dari yang lainnya. Nanti kita akan bahas kalau yang lain-lainnya. Kita akan fokus di WA. Jadi saran saya sebagai seorang pedagang, sebagai pengusaha, itu kan sekarang kita itu sekarang dunia digital, dunia yang hanya bisa didetek, nggak usah repot-repot ke sana kemari, didetek dari WA aja udah kelihatan, ya kan? Apalagi kita mau partneran, kita mau investasi, kamu mau diinvestasi, kamu mau join kerja. Kalau WA kamu udah ruwet, orang udah malas untuk berbisnis dengan kamu, untuk berpartneran dengan kamu, untuk berinvestasi dengan kamu, itu udah malas. Karena apa? Udah ruwet. Di WA ndak bisa, centangnya ndak biru kok udah balesin. Nah, ada apa? Pasti dia akan berpikir seperti itu, berpikir negatif, berprasangka buruk. Orang ini berarti bermasalah. Kalau kita berinvestasi, apa mungkin dia akan bisa loyal? Sedangkan WA aja dia disembunyi-sembunyikan, all-nya jam berapa ndak kelihatan. Itu sangat dinilai. Jadi estetika kamu, kesopanan dalam berkomunikasi itu adalah seperti itu. Jadi ketransparanan, terbuka dalam dunia digital, dalam dunia bisnis, itu keterbukaan sangat penting. Kalau orang Jawa dulu jujur. Nah, jujur itu awal dari kamu sukses. Jadi kalau saran saya kepada pengusaha, kepada pedagang, kepada semua konsumen saya, kepada semua penggemar saya, kepada subscriber saya, kalau kamu pengen sukses berbisnis, komunikasilah yang jujur dan transparan. Melalui apa? Melalui digital, melalui WA. WA kamu jangan pernah dicentangnya sembunyikan. Kamu harus all-nya jangan pernah disembunyikan, karena itu akan menghambat kesuksesanmu. Kesuksesanmu tergantung bagaimana kamu menyikapi privasi kamu di WA. Salam dari Bos Gendeng, salam hebat luar biasa, salam tim penghancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.